Ya, untuk kelas E. Oke, aktif semua itu ya. Sabar, Bu, saya hitung dulu. Oke. Kalian sudah pernah ketemu untuk satu kelas ini atau cuman lewat online aja? Baru lewat online aja, Bu. Online saja ya. Ada yang tinggal di luar Bali? Ada ya? Ada Bu. Ada. Banyak nggak? Kevin tinggal di mana? Di Bali? Di luar Bali? Kevin Moses? Oh, saya dari Bogor, Bu. Oh, jadi sekarang di Bogor Iya, atau di Bogor, masih Bu. di Bogor ya? Oke, saya harap kedepannya apa ya, meskipun kita online, komunikasinya tetap bagus ya. Jadi tidak ada yang tertinggal untuk kegiatan perkuliahan meskipun mungkin kita tidak bertatap muka secara langsung seperti itu. Baik, hari ini saya akan absen dulu ya. Tolong diaktifkan kameranya. Putu Widiantara Artanta Wibawa ada? Ada Bu. Putu Putri Pratiwi? Hadir, Bu. Gede Krisnawa Sandia Wandana? Hadir, Bu. Imade Wahyu Purnama Putra? Hadir Bu. Anak Agung Made Krisna Astrawan? Hadir, Bu. M. Faisal Afandi? Hadir, Bu. Nikade Trisnawati? Nikade Trisnawati ada? Hadir ya, Nikade Trisnawati ada? Tidak ada? Tidak ada jawaban ya? Oke. Nikade Trisnawati tidak ada ya? Gede Krisna Sangkya Yogeswara? Igusti Ngurah Bagus Ferry Mahayuda? Hadir, Bu. Imade Surya Adipalguna? Hadir Bu. Roger Julian Sitorus? Hadir, Bu. Dewa Gede Sidan Maharta? Hadir, Bu. Ketut Agus Cahyadinanda? Antonius Atta? Hadir, Bu. Imade Widi Arsa Arisa Putra? Ade Widi ada?
Imade Widi Arsa Saputra ada? Nggak ada ya? Oke, tidak ada ya. Loh Arimas Pertiwi. Hadir, Bu. Gatsby Alfredo Poi. Hadir, Bu. Imade Dharma Setiawan. Hadir, Bu. Kevin Moses Waleleng. Hadir, Bu. I Gede Ngurah Wahyu Ananta. Bu. Niluh Putu Ayu Siwastuti Cahaya Dewi. Hadir, Bu. I Gusti Bagus Ngurah Agung Brian Wijaya. Ada? I Gusti Bagus Ngurah Agung Brian Wijaya. Nggak ada? Brian nggak ada? Nggak ada ya. Imade Riani Panadita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Imade Sumagunawan. Imade Sumagunawan. Ada Suma? Nggak ada ya. Raindra Pramatana. Raindra. Hadir, Bu. Iputu Yoga Laksana Putra. Iputu Yoga Laksana Putra nggak ada juga? Nggak ada. Bu. Ya? Saya Muhammad Gunawan, Bu. Hadir, Bu. Tadi nggak kedengaran soalnya sinyalnya agak nge-lag. Oke, Suma Gunawan. Oke. Iya. Ada lagi yang tadi saya panggil? Siapa nih? Made Trisnawati ada ya? Made apa Kade? Kade ya. Kemudian Imade Widi Arsa Arisa Putra ada nggak? Widi Arsa. Nggak ada? Oke, jadi sementara yang tidak ada Imade Widi Arsa Arisa Putra dan I Gusti Bagus Ngurah Agung Brian Wijaya itu ya. Tapi biasanya aktif ya di kegiatan lainnya ya, teman-teman ini. Aktif, Bu. Oke, oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan pertama ya. Jadi pertemuan pertama kita masih apa namanya? Masih di awal. Jadi akan saya jelaskan tentang kontrak kuliahnya sedikit. Kemudian mungkin kita akan masuk ke materi sedikit untuk review. Sebenarnya materinya mungkin sudah kalian peroleh di sekolah menengah ya. Jadi hanya review saja sedikit. Jadi pertemuannya tidak akan lama hari ini.
Sebelumnya saya ingin, bertanya mengenai, perpindahan jadwal. Jadi kalau misalnya kita kan jadwalnya hari Selasa ya, sedangkan kalau Selasa itu, seandainya mungkin nanti saya berhalangan mengajar atau mungkin ada libur karena biasanya kalau galungan tuh kan Selasanya libur ya, Penampaan ya. Terus, mungkin ada kegiatan lain yang tidak bisa kita laksanakan kuliah pada hari Selasa, kira-kira kalian bisa diganti ke hari apa? Kosongnya di hari apa? Hari Kamis harusnya. Kamis ya? Di jadwal Kamis kosong. Oke, jadi nggak ada maksudnya kalau memang sesuai jadwal di prodi sih, sepertinya semester 1 memang tidak ada kegiatan ya di hari Kamis ya. Kalau tidak ada kuliah gitu ya. Cuman kan saya tidak tahu apakah memang ada dosen lain mungkin yang, jadwalnya dipindah atau bagaimana gitu. Tapi kalau memang Kamis, kosong berarti nanti tapi kalau galungan biasanya Kamisnya juga libur ya. Selain Kamis ada waktu kosong? Senin pagi ada kok. Hari Senin Mmm. pagi ada kosong. Di Senin pagi. Senin pagi ya, kalau Senin pagi saya yang ngajar ini. Jadi saya, mengajar 5 kelas ya, semuanya matematika informatika untuk semester 1, itu jadwalnya Senin itu full ya dari pagi sampai sore. Selasanya, 2 kelas saja ya, jadi kelas D yang pagi, kemudian lanjut ke kelas E yang, agak siang gitu. Nah, sepertinya kalau Senin, tidak bisa juga kayaknya. Ya okelah. Nanti kita diskusikan sambil jalan ya. Mungkin, kalau misalnya kuliah di hari, apa ya, lewat jam 4 atau mungkin di hari Sabtu gitu nggak masalah buat kalian? Oke, Tidak, baik. Bu. Nanti, kita diskusikan untuk kalau seandainya memang ada, halangan ya untuk perkuliahan di hari Selasa. Oke, baik, saya langsung aja, saya akan jelaskan dikit tentang, kontrak kuliah ya, pertama-tama ya. Jadi sebentar. Oke, jadi Widi Widi Arsa hadir ya. Oke, ini kontrak kuliahnya sedikit aja. Jadi ini nama mata kuliah kita ya, matematika informatika. Kemudian ini nama saya. Nah, jadi nanti kan di daftar hadir itu kan ada mengisi nama dosen ya, jangan sampai salah ya, nama dosennya ya. Jadi, mata kuliahnya adalah matematika informatika, itu adalah 3 SKS. Jadi seharusnya, untuk tatap muka itu 1 SKS itu adalah 50 menit. Jadi kalau misalnya 3 SKS tuh harusnya, setiap kali kita kuliah tuh 2,5 jam ya. Tapi biasanya saya nggak pernah, ngajar sampai 2,5 jam full gitu ya. Kalau misalnya saya, memberikan materi gitu, tidak akan, full sampai 2,5 jam, kecuali mungkin nanti ada pembahasan soal. Nah, biasanya di sana yang, agak lama gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya memberikan materi, biasanya saya tidak akan sampai 2,5 jam, karena, mata kuliahnya itu kan terkait matematika, jadi sebenarnya, eee, pemahaman itu bisa diperoleh dengan, Anda berlatih soal gitu ya. Jadi lebih ke, saya jelaskan materinya sedikit, kemudian nanti silakan Anda kerjakan latihan soalnya gitu. Lebih banyak Anda yang aktif untuk, berlatih soal seperti itu ya. Kemudian ini adalah alamat email saya. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan komunikasi melalui email, Anda bisa gunakan email ini. Ini ya email saya. Kemudian, sekilas mengenai mata kuliah ini ya, sebenarnya ini mata kuliah yang
cukup baru di prodi kita. Jadi ini baru tahun lalu saya mengajar ya. Jadi baru 1 kali saya ngajar mata kuliah ini, yang sekarang adalah yang kedua. Karena mata kuliah ini adalah sebenarnya dibentuk karena tuntutan apa ya? Kita mengadopsi program Merdeka Belajar dari kementerian ya, di mana program Merdeka Belajar itu eh, diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti program-programnya bisa di 1 semester saja, bisa 2 semester, bisa 3 semester atau bahkan tidak mengikuti sama sekali itu tidak masalah. Itu dibebaskan kepada mahasiswa. Nah, karena mahasiswa boleh mengambil program Merdeka Belajar sebanyak 3 semester, di mana itu nanti pelaksanaannya kalau 3 semester yang diambil ya itu jadi semester 5 sampai dengan semester 7. Nah, karena kita ingin mengadopsi ini, maka dari prodi itu mengambil kebijakan bahwa mata kuliah inti itu harus diselesaikan di semester 4. Nah, antara lain adalah mata kuliah yang terkait dengan dasar-dasar matematika gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak cakupannya yang mungkin tidak bisa saya ini semua gitu ya, tidak bisa saya rangkum semua. Mungkin saya akan pilih mau difokuskan kemana. Nah, untuk yang sekarang ini materi yang saya ambil adalah lebih banyak kita akan membahas nanti tentang aljabar linier ya. Jadi penggunaan matriks dan vektor seperti itu. Untuk kalkulusnya mungkin ada sedikit kita bahas tentang fungsi nanti ya, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin nanti yaitu fokusnya lebih ke aljabar liniernya, tentang matriks dan vektor dan sedikit fungsi. Nah, itu kurang lebih materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Ini deskripsinya. Jadi deskripsi mata kuliah ini sebenarnya ya kita di informatika ini adalah mempelajari ilmu-ilmu matematika dasar yang digunakan dalam bidang informatika. Di sini saya ambil yang kita akan pelajari adalah tentang fungsi sedikit nanti di agak akhir-akhir gitu ya. Nanti di awal kita akan bahas tentang matriks dan vektor. Ini materinya kurang lebih ya, ada matriks dan operasinya, kemudian mungkin kalau matriks dan operasinya sebenarnya kalian sudah dapatkan di bangku sekolah menengah ya. Matriks itu tentu kalian sudah kenal, kemudian operasi-operasinya apa saja. Tapi mungkin nanti ada satu operasi yang akan saya kenalkan ke kalian yang mungkin kalian belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu juga, itu adalah operasi baris elementer. Nah, dari situ nanti kita pelajari lebih jauh lagi operasi baris elementer ini bisa digunakan di mana, seperti untuk mencari determinan, mencari inverse, mencari solusi sistem persamaan linier seperti itu, dan juga nanti bisa digunakan untuk operasi-operasi pada ruang vektor, ruang eigen, transformasi dan sebagainya. Nanti juga kita akan singgung sedikit tentang fungsi serta akan diselipkan mengenai penerapan atau pengaplikasian materi-materi ini di informatika tuh di mana saja gitu ya. Itu materinya. Kemudian untuk kriteria dan standar penilaian. Untuk kriteria penilaian di sini saya ada 5 komponen ya yang termasuk ke dalam kriteria penilaian. Yang pertama itu yang persentasenya paling besar 40% itu adalah tugas. Karena kenapa tugas paling besar? Karena tugas itu adalah merupakan proses bagaimana kalian memahami materinya lebih dalam gitu ya. Jadi kan melalui pengerjaan tugas-tugas tuh kalian diharapkan lebih paham lagi dengan materi yang mungkin sudah diterangkan di perkuliahan. Nah, dengan penugasan kalian bisa lebih paham lagi tentang teorinya dan mungkin pengaplikasiannya seperti apa kayak gitu. Ini lebih ke proses ya. Jadi kita menilai banyak di proses pemahaman kalian terhadap materi. Seperti memang dari Universitas Udayana sendiri itu menekankan bahwa penilaian untuk suatu mata kuliah itu ditekankan pada proses pemahamannya untuk mencapai tujuan mata kuliahnya gitu ya. Jadi ini presentasinya paling besar 40%.
Kemudian nanti ada juga untuk presensi atau kehadiran dan keaktifan, itu saya berikan bobot 10%. Kemudian ada kuis. Nah, kuis ini semacam apa ya, ulangan harian. Kalau kalian di sekolah menengah ya, jadi kan biasanya selesai satu bab atau beberapa bab itu nanti ada ulangan hariannya. Nah, kalau di sini mungkin kuis itu semacam itu ya. Jadi kita biasanya kuis itu saya adakan 2 kali di 1 semester ya. Jadi dari awal sampai dengan UTS mungkin di tengah-tengahnya saya akan selipkan kuis. Demikian juga setelah UTS sampai dengan UAS itu akan saya selipkan 1 kuis lagi gitu. Jadi itu semacam tes kecil seperti itulah. Itu bobotnya 10%. Kemudian nanti ada UTS, ujian tengah semester itu bobotnya 20%. Kemudian ada ujian akhir semester itu bobotnya 20% juga gitu ya. Jadi ini adalah 5 komponen untuk kriteria penilaian di mata kuliah ini. Yang harus diingat adalah semua kegiatan ini harus kalian penuhi atau harus kalian ikuti supaya nanti nilainya bisa baik gitu ya. Jadi saya rasa selama kalian mengumpulkan semua tugas yang diberikan, mengikuti semua kuis dan UTS serta UASnya itu saya rasa nilai kalian di akhir itu akan baik-baik aja gitu ya. Tidak akan ada masalah dengan nilainya. Selama semua kegiatan kalian ikuti dengan baik seperti itu. Jangan sampai ada tugas yang tertinggal, tidak dikumpul seperti itu tentu akan sangat mempengaruhi nilai akhirnya seperti itu ya. Nah, terus standar penilaian ini juga mengikuti yang ditetapkan oleh Universitas Udayana ya. Jadi kita untuk nilai hurufnya itu ada dari A sampai dengan E, di mana A itu bobotnya paling besar itu 4 ya. Kemudian yang paling kecil adalah E. Ini kalau kalian dapat E itu artinya kalian tidak lulus. Kenapa kok bisa dapat E? Biasanya ya karena kalian tidak pernah ikut kuliah atau mungkin jarang ikut kuliah gitu ya. Kemudian bisa jadi karena ya memang mungkin hadir di perkuliahan tapi tidak mengumpulkan tugas, kemudian tidak ikut kuis, ya itu kan nilainya sudah pasti kecil ya kalau kalian tidak ikut di kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan di perkuliahan. Nah, itu ada kemungkinan juga nilainya jadi kecil atau mungkin kalian tidak mengikuti UAS karena kehadiran kalian kurang dari 75% misalnya ya. Itu nanti saya akan jelaskan nanti di tata tertibnya ya. Jadi itu beberapa alasan yang mungkin menyebabkan kenapa kalian memperoleh nilai E atau mungkin nilai yang buruk gitu ya. Jadi sebenarnya target kita biasanya minimal kalian peroleh nilai B seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya mungkin ada beberapa hal yang tidak kalian penuhi selama perkuliahan, baik itu dari segi kehadiran, pemenuhan semua tugas-tugas dan kegiatan lainnya selama perkuliahan atau mungkin ya itu tadi persentase kehadiran yang kurang dari yang seharusnya sehingga tidak bisa ikut ujian akhir gitu ya. Nah, ini adalah batas bawah untuk nilainya ya. Jadi selama kalian mencapai nilai 80 ke atas itu nilainya kalian bisa dapat A gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian dapatnya antara 71 sampai di bawah 80 itu nilainya adalah B+ seperti itu dan seterusnya sampai dengan E ini. Kemudian untuk referensi ini sebenarnya karena saya sudah sebutkan tadi, kita lebih banyak membahas atau fokus di aljabar linear ya, tentang matriks, vektor, ada sedikit fungsi juga, itu bisa diambil dari buku-buku kalkulus. Jadi semua referensi yang terkait dengan aljabar linear dan kemudian fungsi dalam hal ini kalkulus itu bisa kalian gunakan sebagai referensi gitu ya. Ini hanya beberapa di antaranya. Kemudian tata tertib. Nah, tata tertib ini seperti apa? Lebih banyak saya terapkan ketika kita kuliahnya tidak online gitu ya. Tapi intinya adalah tata tertib ini menekankan pada etika dan kesopanan kalian selama mengikuti perkuliahan serta
kedisiplinan gitu ya. Jadi, yang pertama dan kedua ini lebih ke etika dan kesopanan kalian dalam, penampilan gitu ya, jangan menggunakan omblong ataupun menggunakan sandal ketika ke kampus ya, berpakaianlah yang rapi, setidaknya gunakan kaos berkerah gitu ataupun tidak memakai ya pakai sepatu lah kalau ke kampus ya. Kalau online mungkin kan nggak kelihatan, tapi kalau misalnya ke kampus kan, eee, sebaiknya berpakaian yang sopan seperti itu ya. Kemudian untuk, selama perkuliahan saya harapkan kalian fokus pada kuliah ya, pada apa yang sedang kita, apa namanya, pelajari di perkuliahan. Jadi tidak sibuk dengan handphone ataupun, ribut dengan hal yang lain. Jadi ini terkait dengan, apa namanya, fokus pada saat perkuliahan supaya tidak teralihkan dengan hal-hal lain seperti handphone dan, lain sebagainya. Kecuali mungkin diskusi ya, kita boleh banyak ngomong ya, tapi kalau yang lainnya selama, mungkin saya lagi menjelaskan gitu, ada baiknya kita, fokus dan tidak sibuk sendiri-sendiri gitu dengan kegiatannya sendiri. Kemudian untuk keterlambatan ini sih biasanya saya berlakukan untuk kalau kita tatap muka di kelas gitu ya. Jadi kalau kuliahnya sudah berlangsung 15 menit tapi kalian baru datang gitu, biasanya saya berikan kalian ikut di kelas, tapi saya tidak izinkan untuk mengisi daftar hadir. Kenapa mengisi daftar hadir itu penting? Karena seperti yang sudah saya jelaskan untuk penilaian itu ya, eee, untuk bisa mengikuti UAS, kalian itu wajib hadir minimal 75% dari total semua pertemuan di, semester ini. Jadi untuk satu mata kuliah tuh biasanya jumlah pertemuannya tuh kan ada 16, itu sudah termasuk UASnya ya. Jadi untuk menghitung kehadiran minimal 75% itu biasanya adalah, 75% dari 15 kali pertemuan sebelum UAS gitu ya. Nah, usahakan jangan sampai kurang dari itu. Karena kalau kurang, kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Kalau kalian tidak mengikuti ujian akhir semester, itu artinya nilai UASnya kan kosong ya. Nah, itu otomatis kalian dianggap tidak lulus atau nilainya itu langsung E gitu ya. Jadi penting untuk kalian, ingat, kehadiran itu penting, minimal 75%, eee, untuk dapat mengikuti UAS, sehingga bisa lulus dari mata kuliah ini gitu ya. Tidak sampai E lah nilainya, karena tidak ikut UAS itu kan sangat disayangkan ya. Oke, berikutnya untuk susulan. Kalau saya biasanya mengadakan kuis UTS ataupun UAS itu pasti terjadwal atau saya akan informasikan terlebih dahulu kapan mau mengadakan kuis, kapan mau mengadakan UTS atau UAS. Maka dari itu kalau kalian memang tidak bisa ikut sesuai jadwal atau ada halangan gitu, kalian sampaikan dengan jelas alasannya apa langsung ke saya. Bisa lewat WA misalnya, nomor WA bisa kalian tanyakan ke ketua kelas. Kalau tidak ada alasan yang jelas dan misalnya UTS-nya udah tadi, terus kalian setelah UTS baru bilang ke saya, "Bu, tadi saya tidak bisa ikut gini gini." Eee, itu apa ya, sulit buat saya, memberikan kesempatan kalian mengikuti susulan gitu ya, karena kan kegiatan itu sudah terencana. Jadi seharusnya kalian tahu, apa namanya, sudah terjadwal gitu ya bahwa akan ada kuis, UTS, atau UAS. Jadi kalau ada halangan itu kan kalian sudah bisa, apa namanya, minta izin lebih dulu sebelum kegiatannya itu, selesai dilaksanakan baru terakhir bilang, "Saya nggak bisa ikut Bu," atau apa gitu. Ya sebaiknya sebelumnya tuh kalian sudah berikan alasan yang jelas ke saya, kenapa tidak bisa ikut kegiatan itu sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Supaya nanti ke depannya bisa saya berikan kesempatan untuk menyusul seperti itu. Terakhir untuk nilai. Nilai ini, ya sejauh ini sih tidak ada yang bermasalah dengan nilai ya. Saya harap sih kita sama-sama bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan baik, jadi ke depannya tidak ada masalah, tidak ada protes baik itu tentang nilai ataupun yang lainnya. Seandainya pun ada untuk nilai itu, saya layani paling lama 1 minggu setelah nilainya keluar ya. Mudah-mudahan tidak ada. Jadi, ikutilah kegiatan perkuliahan dengan baik sehingga nanti Anda tidak ada permasalahan untuk nilai ataupun yang lainnya gitu ya. Oke, itu aja untuk, kontrak kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Jadi sudah cukup jelas ya saya rasa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk kontrak kuliah, saya akan langsung masuk ke materi saja ya. Jadi kita akan masuk ke materi yang tidak terlalu rumit ya, masih review dari materi yang seharusnya kalian sudah peroleh di bangku sekolah menengah gitu. Jadi kita akan bahas tentang matriks dan operasinya, tapi yang masih operasi-operasi yang masih dasar gitu ya. Jadi matriks, semua sudah kenal matriks tentunya ya, sudah tahu yang namanya matriks. Matriks itu notasinya seperti ini. Jadi katakanlah kita punya yang namanya matriks A. Nah, matriks itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ada elemen barisnya, yang ke bawah ini disebut dengan baris-baris dari matriks, kemudian ada kolom. Kolom ini yang ke samping ini ya. Nah, jadi setiap matriks itu punya 1 sampai dengan M baris, dan punya 1 sampai dengan N kolom. Jadi M ini menyatakan jumlah baris dari matriks, kemudian N ini menyatakan jumlah kolom dari matriksnya. Kemudian setiap perpotongan baris dan kolom itu dia punya yang namanya unsur atau entry atau elemen ke MN atau elemen di baris ke I, kolom ke J misalnya seperti itu. Jadi M itu menyatakan jumlah barisnya dan N menyatakan jumlah kolomnya. Kemudian misalnya kita bisa gunakan notasi lain misalnya I dan J untuk pencacah dari masing-masing baik baris maupun kolomnya gitu ya. Jadi jumlah elemen atau jumlah unsur atau entry dari setiap matriks itu sama dengan M kali N elemen ya. Jadi setiap matriks itu kalau dia punya M baris dan punya N kolom, maka jumlah unsurnya atau entry-nya atau elemennya adalah sebanyak M kali N unsur atau entry atau elemen gitu ya. Setiap elemen tuh punya indeksnya masing-masing, 2 buah indeks ya. Jadi yang pertama ini adalah menyatakan indeks barisnya, kemudian yang kedua ini adalah indeks kolomnya. Jadi misalnya A21 itu berarti unsur yang berada pada baris kedua dan kolom pertama gitu ya. Demikian juga A2N gitu, A2N ini berarti dia adalah unsur yang berada di baris kedua kolom ke N atau kolom terakhir ya, karena jumlah kolomnya kan sebanyak N gitu. Nah, M kali N ini juga disebut dengan ukuran atau ordo dari matriksnya seperti itu. Kemudian kesamaan untuk 2 buah matriks. Jadi 2 buah matriks itu bisa dinyatakan sama, tidak hanya kita lihat dari ukurannya. Jadi misalkan kita punya 2 buah matriks A dan B yang ukurannya sama. Nah, belum tentu A dan B ini kita bisa nyatakan 2 buah matriks yang sama. Ada syarat yang lain yaitu 2 buah matriks, misalnya A dan B ini bisa kita nyatakan sama atau dinotasikan A sama dengan B jika setiap entry di A atau AIJ itu sama dengan setiap entry di B atau BIJ yang berada pada baris dan kolom yang sama gitu ya. Jadi kalau elemen yang ada di matriks A dan di matriks B dengan baris dan kolom yang sama itu tidak sama, meskipun ukuran matriksnya sama, kedua matriks itu tidak bisa dikatakan sama gitu ya, tidak sama dengan gitu ya. Jadi perlu diingat 2 buah matriks bisa dikatakan sama, A sama dengan B misalnya, itu kalau ukurannya sama dan setiap entry-nya itu sama gitu ya. Kemudian jenis-jenis matriks. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Contohnya matriks B ini. Ini matriks bujur sangkar atau persegi itu adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Jadi seperti matriks B ini kan dia punya baris 3, kolomnya juga 3. Jadi dia adalah matriks persegi atau matriks bujur sangkar karena jumlah baris dan kolomnya sama-sama
3. Dan setiap matriks persegi atau bujur sangkar itu punya yang namanya unsur diagonal. Jadi unsur-unsur diagonal ini adalah unsur-unsur yang berada pada posisi dengan baris dan kolom yang indeksnya sama gitu. Jadi seperti ini unsur diagonalnya untuk 3x3 itu ya, untuk matriks 3x3 yang menjadi unsur diagonalnya adalah elemen ke 11, 22, 33. Jadi elemen-elemen yang berada pada baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Jadi indeks baris dan kolomnya sama gitu ya. Itu yang disebut dengan unsur diagonal. Kemudian ada yang namanya matriks segitiga. Matriks segitiga itu sebenarnya dia matriks bujur sangkar, cuman ada kekhususannya gitu. Jadi yang membedakan dia dengan matriks bujur sangkar biasa adalah matriks segitiga itu ada dua ya, ada atas dan bawah. Kalau segitiga atas kita lihat berdasarkan nilai-nilai yang berada di bawah ataupun di atas diagonalnya, unsur diagonalnya. Kalau segitiga atas, maka yang dinamakan dengan matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang nilai-nilai di bawah unsur diagonalnya itu nilainya 0 semua. Jadi kita lihat di sini matriks E contohnya, dia matriks bujur sangkar dengan diagonal, unsur diagonalnya adalah 518 ini ya. Nah, kemudian unsur-unsur yang berada di bawah diagonalnya, itu unsur yang ini, itu nilainya 0 semua. Maka dari itu matriks E ini dikatakan sebagai matriks segitiga atas. Kalau segitiga bawah itu kebalikannya. Jadi kalau segitiga atas itu yang nilainya 0 adalah yang di bawah diagonal. Kalau yang segitiga bawah yang nilainya 0 adalah yang di atas diagonal. Ini sama-sama matriks bujur sangkar, tapi yang membuat dia menjadi segitiga adalah kita lihat dari nilai-nilai di bawah ataupun di atas diagonalnya. Kalau yang di bawahnya 0 semua itu segitiga atas, kalau yang di atas diagonalnya 0 semua itu adalah segitiga bawah. Berikutnya ada yang namanya matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini matriks bujur sangkar juga, tapi yang menjadikan dia diagonal, yang menjadikan dia matriks diagonal adalah dilihat dari nilai-nilai selain unsur diagonal. Jadi kalau ada matriks bujur sangkar, di mana unsur-unsur selain unsur diagonalnya ini nilainya 0 semua, maka matriks tersebut dikatakan sebagai matriks diagonal gitu ya. Kemudian ada yang lebih khusus lagi, itu adalah matriks satuan atau matriks identitas. Dia adalah matriks diagonal, tapi selain memperhatikan bahwa selain diagonal nilainya 0 semua, nilai-nilai pada unsur diagonalnya itu nilainya pun harus 1 semua. Itu yang mencirikan dia sebagai matriks satuan ya, namanya juga matriks satuan ya atau matriks identitas. Jadi dia adalah matriks diagonal yang unsur-unsur diagonalnya itu nilainya 1 semua. Itu disebut dengan matriks satuan atau matriks identitas. Jadi matriks bujur sangkar berapapun ordonya, ukurannya itu pasti punya matriks satuan atau identitasnya masing-masing gitu ya. Oke, itu untuk jenis matriks dan satu lagi ada yang namanya transpose matriks ya. Jadi mentranspose suatu matriks itu sama artinya kita menukar baris matriks menjadi kolom yang seletak atau sebaliknya gitu ya. Jadi misalkan kita punya suatu matriks, katakanlah matriks A ini, kemudian kalau kita mau transpose matriks A ini menjadi matriks A transpose yang notasinya seperti ini, maka kita akan tukar setiap elemen, itu kita tukar indeks baris dan kolomnya. Jadi kalau kita punya matriks A dengan ordo 3x2, nanti setelah transpose nanti ininya akan berubah ya, ordonya akan tertukar dia. Jadi yang tadinya 3x2 akan jadi 2x3. Demikian juga dengan elemen-elemennya. Indeksnya masing-masing akan kita tukar. Jadi kalau ini kebetulan indeksnya sama antara baris dan kolom ya, kan satu-satu ya. Karena dia berada di baris 1 kolom 1, maka kalau kita tukar indeksnya pun akan tetap menjadi satu-satu. Maka posisinya akan tetap di sini di posisi baris 1 kolom 1.
Tapi kalau ini kita tukar, kalau kita transpose yang ini, yang satu ini, yang berada di baris 1 kolom 2, itu kalau kita tukar indeksnya atau kita transpose itu akan jadi letaknya akan menjadi di baris 2 kolom 1, sehingga letaknya itu akan jadi di sini. Demikian juga dengan elemen yang lain, itu ketika kita transpose dia, maka indeksnya akan ditukar gitu ya untuk baris dan kolomnya. Sehingga nanti untuk matriks transpose dari yang A ini akan jadi seperti ini. Kemudian ada kasus khusus lagi ketika suatu matriks itu ketika dia ditranspose akan menghasilkan matriks yang sama seperti awalnya gitu. Jadi matriks awal maupun transposnya itu sama. Ini yang disebut dengan matriks simetri. Contohnya adalah matriks A ini. Jadi matriks A ini kan ordonya 2 kali 2. Kalau kita transpose pun ukurannya pasti jadi 2 kali 2 juga gitu ya. Nah, kemudian untuk elemennya kebetulan selain yang diagonal tuh elemennya nilainya sama gitu. Nah, kalau yang diagonal kan dia posisinya ketika ditranspose tidak akan berubah ya. Yang berubah kan selain yang diagonal kan kalau ya wujud sangkar ya. Nah, tapi karena kebetulan nilai selain unsur diagonal itu nilainya sama, maka ketika ditranspose pun nilainya tidak akan berubah. Nah, sehingga ketika matriks A ini kita transpose akan menghasilkan matriks yang sama yang seperti ini juga. Sehingga matriks A ini dikatakan sebagai matriks simetri seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke operasi matriks. Jadi ada beberapa operasi matriks yang kalian sudah tahu, mungkin ada yang sudah kalian tahu, ada yang belum gitu ya. Atau mungkin sudah tahu semua bisa jadi. Ini yang basic yang mungkin kalian sudah kenal ya. Jadi ada penjumlahan matriks, ada perkalian matriks. Perkalian itu ada perkalian skalar dengan matriks, ada juga perkalian antar matriks gitu ya. Jadi antara satu matriks dengan matriks yang lain. Kalau penjumlahan matriks itu syaratnya apa? Apa syaratnya agar kita bisa menjumlahkan 2 buah matriks? Syaratnya apa? Izin menjawab. Ya. Agar kedua matriks bisa dijumlahkan, maka ordo dari kedua matriks tersebut harus sama. Ya, kalau Ordonya menjumlahkan, ya. harus sama, oke. Jadi 2 buah matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan gitu ya, kalau ordonya sama. Kalau ordonya nggak sama, kita tidak bisa melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan seperti itu ya. Nah, hasilnya nanti pun akan memiliki ordo yang sama seperti matriks awalnya gitu ya. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk perkalian. Kalau perkalian skalar dengan matriks itu sama artinya kita mengalihkan suatu bilangan real, skalar ini berupa bilangan real biasanya, dengan suatu matriks. Nah, nanti hasilnya akan berupa matriks yang sama juga ukurannya, atau ordonya akan tetap sama seperti matriks awalnya. Yang berubah adalah nilai elemen-elemen matriksnya. Jadi kalau kita kalikan skalar dengan matriks, maka setiap elemen matriks yang dikenai perkalian itu akan dikalikan dengan nilai skalar yang menjadi pengalinya. Jadi contohnya kalau misalnya kita punya matriks A seperti ini kalau kita kalikan dengan skalar, katakanlah apa namanya, skalarnya -1 gitu ya. Nah, nanti hasil perkaliannya akan tetap menghasilkan matriks dengan ukuran 2 kali 2 juga, yang berubah hanya elemen-elemennya ini aja. Jadi setiap elemennya kita akan kalikan dengan nilai skalar pengalinya yaitu -1, sehingga hasilnya akan jadi -2, -1, -1, -3 gitu ya. Jadi tidak ada syarat khusus untuk perkalian antara skalar dengan matriks. Tinggal kita kalikan masing-masing elemen dari matriksnya dengan nilai skalarnya. Kemudian untuk perkalian matriks dengan matriks, nah ini baru ada syaratnya. Apa syaratnya? Supaya 2 buah matriks itu bisa kita kalikan. Izin jawab, Bu. Ya. Kedua matriks itu bisa dikalikan, misalnya matriks A dengan B bisa dikalikan dengan syarat matriks A itu berordo M kali N dan matriks B itu berordo N kali P. N kali B. Jadi yang harus sama adalah yang harus sama barisnya, Bu.
Barisnya? Baris Iya, keduanya harus sama atau gimana? harus sama Bu, kayaknya. Kalau nggak salah ingat Bu. Jadi baris matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua gitu? Gimana? Ya, Putri Pratiwi ada ini mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Kalau menurut Ya. saya, baris matriks pertama itu harus sama dengan kolom matriks yang dikalikan yang kedua. Baris matriks yang pertama harus sama dengan kolom matriks yang kedua. Ya. Benar seperti itu? Itu yang saya ingat, Bu. Oke. Siap. Widi. Oke, Widi gimana? Menurut Anda Siap, izin gimana? menjawab, Bu. Ya. Seingat saya, dua matriks bisa dikalikan apabila matriks yang pertama itu kolomnya itu sama dengan baris matriks kedua. Kolomnya yang sama dengan baris matriks kedua. Matriks Jadi kedua. kolom pertama jumlahnya harus sama dengan baris matriks yang kedua, Matriks gitu kedua. ya? Iya. Oke, gimana yang lain? Yang benar yang mana? Jawabannya tadi siapa? Putri atau jawabannya Widi yang benar? Menurut saya yang benar jawabannya Widi. Jawabannya Widi ya. Dan Oke. saya juga ingin menambahkan jika ordernya sama, baik baris maupun kolom juga bisa dikalikan. Oke, jika ordernya sama, baik baris maupun kolom, maksudnya bujur sangkar gitu? Iya, Bu. Oke, ya. Ya, kalau dia bujur sangkar kan otomatis kolom di matriks pertama itu sama ya, sama yang jadi ukurannya sama antara sama yang sama-sama bujur sangkar antara matriks yang satu dengan yang kedua ukurannya sama, bujur sangkar dan sama gitu ya. Jadi misalnya 3x3 dengan 3x3 itu bisa ya. Karena sudah pasti kolom di matriks pertama itu 3, baris yang matriks kedua pun itu 3 gitu ya. Oke, jadi yang dilihat kalau kita mau mengalihkan dua buah matriks adalah jumlah kolom di matriks yang pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks yang kedua. Nah, hasil perkaliannya nanti akan membentuk matriks dengan ukuran berapa? Izin menjawab, Bu. Ya. Jika dikalikan, maka matriks yang dihasilkan tuh sesuai kolom di kolom di matriks pertama dan baris di matriks kedua. Misalkan jika kolom di baris pertama itu ada 3 dan baris di matriks kedua itu 3 juga, maka yang dihasilkan adalah matriks berurut 3x3. 3x3. Oke. Kalau misalnya seperti ini, misalnya A dikalikan A transpose gitu, berarti hasilnya akan jadi? Tetap sama, Bu. 3x3. 3x3. Ya. Oke. Benar seperti itu ya, yang lain gimana? Saya sependapat dengan Ferry, Bu, 3x3. 3x3. Oke. Oke, jadi itu diperhatikan ya kalau kita mau mengalihkan dua buah matriks itu tidak bisa asal dikalikan aja, perlu kita lihat syaratnya apa, terpenuhi apa tidak, baru bisa dikalikan gitu ya. Oke, untuk operasi yang berikutnya itu ada yang namanya operasi baris elementer. Jadi namanya juga operasi baris ya. Jadi operasi baris elementer itu kita akan lakukan per baris dari matriksnya. Jadi dalam melakukan operasi baris elementer, setiap operasi itu kita akan kenakan per baris matriks. Jadi kalau suatu matriks itu punya n kolom, kalau kita mau melakukan operasi baris elementer atau OBE, kalau elemen di baris pertama kolom 1 kita kenakan operasi itu, maka yang di kolom kedua pun kita kenakan juga. Demikian juga dengan kolom ketiga, kalau misalnya jumlah kolomnya ada 3 gitu ya. Jadi dia dilakukannya per baris. Seperti itu. Tapi operasi baris elementer ini tidak akan kita bahas sekarang, kita akan bahas di
pertemuan berikutnya ya. Di sini kita di pertemuan pertama ini kita hanya mereview sedikit tentang matriks dan operasi-operasi yang basic sekali dari matriks ya. Nah, kemudian untuk lebih mereview kembali ingatan kalian, saya akan berikan kalian latihan soal. Latihan soal ini ya. Jadi ini latihan soalnya sebenarnya tuh ada sampai 7 nomor. Cuman kan yang nomor 5 sampai 7 ini tuh terkait dengan operasi baris elementer yang belum kita bahas. Sehingga untuk latihan soalnya kalian bisa kerjakan yang nomor 1 sampai 4 dulu. Itu silahkan kalian kerjakan di rumah secara individu ya. Nanti bisa kalian kumpulkan melalui OASE. Cuman saya belum setting OASE-nya ya. Nanti kalau sudah akan saya informasikan ke ketua kelasnya. Kalian sudah daftar OASE semua kan? Sudah bisa akses OASE ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi nanti silakan kalian kerjakan latihan soalnya ini secara individu. Kalian bisa pakai tulis tangan, boleh diketik, boleh step by stepnya ya yang lengkap. Nanti bisa di scan atau mungkin di foto gitu. Kalian upload nanti jawabannya ke OASE. Hanya saja OASE-nya belum saya setting ya, jadi kalian belum ada tempat buat nguploadnya itu di mana gitu ya. Nanti kalau sudah akan saya informasikan ke ketua kelasnya atau kormanya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Jadi pertemuan hari ini saya rasa cukup sekian dulu. Kita singgung tentang kontrak kuliah tadi sudah, sama sedikit review untuk materi yang saya rasa kalian sudah kenal semua ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada? Nggak ada ya? Ya masih cukup mudah ya tugasnya, latihan juga nggak susah. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Pak Ibu, Kelasnya siapa? Saya, Bu. Oke, siapa? Nama Anda siapa? Atas nama I Gusti Ngurah Bagus, Ferry Mahayuda. Oke, Ferry ya, panggilannya Ferry. Kalau di kelas panggil Gonggo sih, tapi kalau Ferry boleh. Oh gitu. Ya. Oke. Saya sih sesuai ini aja ya, sesuai nama yang ada di absen. Tidak apa-apa. Oke, nanti untuk kedepannya yang terkait dengan segala informasi mengenai perkuliahan itu akan saya informasikan melalui ketua kelasnya ya, supaya jadi saya memang membuat grup tidak per kelas gitu. Saya hanya membuat grup untuk ketua kelasnya saja. Nanti silahkan kalian meneruskan informasinya dari ketua kelas ke setiap anggota kelasnya ya. Ya, supaya kalian lebih sering komunikasi juga ya. Oke, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan ya hari ini cukup sekian. Silakan daftar hadirnya sudah diisi semua ya. Semua sudah mengisi kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Selamat siang ya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Terima kasih, Bu. Ya, baik, selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya end meeting ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.